Sanggup setelah nanti bersyahadat untuk belajar sholat? Insyaallah. Asyhadu alla ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Pecinta Mu'alaf Center Ayah Sofia, pada malam hari ini alhamdulillah ada seorang calon sahabat kita, saudara kita dalam iman, seorang calon mu'alafah yang menetapkan diri untuk bersyahadat pada malam hari ini. Namanya Mbak Novita, ya, Mbak Novita dari Ketemon, Surabaya. Ya. Baik, nanti kita akan melakukan persyahadatan, tapi sebagaimana biasa kita di awal kita ingin perkenalan dulu dengan Mbak Novita. Kelahiran mana Mbak Novita? Surabaya. Sekarang ini usia berapa? 30. Usia 30. Alumnus dari SMA Gigi 1. SMA Gigi 1. Sudah kerja nih Mbak? Di dokter gigi. Oh, alhamdulillah. Oh, ini ya, perawat atau bidan? Perawat ya. Kalau nggak salah tadi tulisannya nurse ya. Sudah berapa lama di dokter gigi? Dari 2015. 2015. Sudah cukup berpengalaman ini ngurusin gigi. Kemudian ini di sebelahnya ada Ibu siapa, Bu? Bu Tuti. Bu Tuti ini dari Mas Wawan ya. Kalau yang di sana itu ada Mas Wawan. Ada Mas Wawan ini calonnya Mbak Novita. Jadi sudah ada yang punya ini. Saya nggak pilih lagi ditaksir ini. Sudah segera akan resmi jadi miliknya Mas Wawan. Perkiraan berapa lama lagi nih Mas untuk nikahnya masih belum? Oh, nikahnya belum? Belum. Masih belum 2-3 bulan? Belum. Oke lah. Masih cukup waktu untuk belajar juga. Iya. Kemudian di sebelahnya ada Mbak siapa nih? Mbak Vera. Mbak Vera ini saudaranya Mbak Novita dan seorang muslimah. Sudah lama Mbak jadi muslimah? Sudah kira-kira berapa tahun? 10 tahun lebih. 10 tahun lebih? Alhamdulillah sudah duluan mendapat hidayah. Kemudian di sebelahnya ini adalah sahabatnya Mbak Novita. Mbak siapa Mbak? Firta. Mbak Firta. Sahabat di pekerjaan atau di kampus? Di sekolah di gigi dulu? Masih sering komunikasi ya, meskipun sudah lama. Baik, kemudian yang perlu kita dapat info lagi dari Mbak Novita, ini motivasi apa ini Mbak untuk memeluk agama Islam? Apakah karena mau dapat Mas Wawan? Itu salah satu lah pasti ya. Santai aja lah. Nah, apa ini? Ada lagi nggak ini informasi kenapa Mbak Novita ini ingin beragama Islam? Ya, awalnya sih memang karena itu ya. Nggak munafik. Terus yang kedua sih memang saya kan selama saya menjalin hubungan sama Mas, itu kan saya juga sudah nggak pernah berdoa, maksudnya sudah jauh gitu sama agama saya sebelumnya. Nah, saya ngeliat Mas itu memang orangnya kan taat beribadah gitu. Terus beberapa kali Lebaran itu kita sama-sama, ya diajak kayak ke makam salah satunya waktu setelah sholat Id gitu. Ya saya ngerasa kayak ya kalau memang Mas bisa membimbing saya, ya apa salahnya juga saya kan mau belajar gitu, mencoba. Seberapa mengenal agama yang sebelumnya di Kristen Protestan ya? Iya.
Seberapa aktif di sana, seberapa mengenal tentang? Saya cukup aktif karena saya kan memang sudah dari lahir. Terus ada beberapa kegiatan juga saya mengikuti, sampai saya juga ada Pesparawi waktu paduan suara sampai keluar untuk yang mewakili gereja juga. Bagus. Memang beberapa yang bersyahadat di sini itu ada yang aktivis gereja, gitu. Dan memang di sini kadang-kadang ada pertemuan temu kangen mantan pendeta. Jadi di sini ada ya. Alhamdulillah rumah ini dipakai yang bermanfaat ya, dan banyak yang mualaf. Termasuk malam ini ada yang akan setor sholat, bacaan sholat, bagaimana dia selama ini berlatih sholat supaya benar memasuki agama Islam itu benar. Jadi bukan hanya karena ingin menikah atau hanya sekedar ingin dapat status seorang yang Islam dalam KTP, enggak. Tetapi memang kami dari Hagia Sophia ini mensyaratkan kalau ada yang mau bersyahadat menjadi seorang mu'alafah itu di sini gratis ya. Tidak boleh meninggalkan duit, bayar enggak boleh. Tetapi syaratnya untuk mendapatkan sertifikat itu memang harus bisa sholat. Ya, jadi nanti setelah Mbak Novita ini syahadat, punya kewajiban untuk mempelajari Islam itu dengan sebenarnya. Sehingga nanti apa yang ditujukan pada awal penciptaan manusia itu memang untuk menghamba pada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul insa wal jinna illa liya'budun. Kami tidak menciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk beribadah. Jadi salah satu yang pokok adalah sholat. Sholat itu adalah tiang agama. Di tiang ini tempat berpegangan. Jadi mulai pagi kita bangun, itu pegangan pertama kita adalah sholat. Kita berpegangan pada tiang supaya tidak goyah. Sholat. Nanti kita kerja, di siang hari itu sudah ada tiang lagi yang harus kita pegang. Sholat lagi. Pada asar, setelah kerja lagi kita pegangan lagi. Ya. Dan selain sholat itu hanya isi ibadah-ibadah itu untuk memantaskan diri bahwa kita nanti kalau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kematian, maka besoknya kita masuk surga, itu pantas ya. Karena dalam ajaran Islam yang ini merupakan agama wahyu ya, jadi sedikit saya singgung bahwa agama itu ada agama yang kreasi manusia untuk keharmonisan manusia, keharmonisan alam semesta. Tapi cara-cara yang dilakukan itu adalah hasil pemerasan otak, hasil karya dan karsa otak manusia. Itu ada yang dijadikan agama. Nanti bisa dilihat di Wikipedia, ketik aja agama apa itu asalnya akan kelihatan. Apakah itu karya dan karsa manusia sehingga terjadi keharmonisan kehidupan, ataukah agama itu agama samawi, wahyu. Bedanya apa? Nah, kalau kita mau membedakan agama wahyu itu tentu akan membahas kehidupan sebelum hidup ini dan kehidupan setelah hidup ini, kematian kemudian kehidupan. Karena yang memberikan wahyu itu yang menciptakan alam semesta, menciptakan kehidupan sekarang, sebelumnya dan setelahnya, maka informasi itu pasti akan lengkap. Itulah agama samawi. Agama Islam ini adalah agama samawi yang menceritakan kehidupan setelah kematian. Kalau agama yang itu karya dan karsa manusia, itu nggak bisa dia cerita tentang setelah kematian, karena itu adalah pemerasan otak manusia. Jadi Mbak Novita setelah berkunjung ke tempat kami, perwakilan Hagia Sophia, kami harus menjelaskan kepada Mbak Novita, dan semoga nanti Mbak Novita bisa menjadi pencerah juga untuk keluarganya yang belum menjadi Muslim,
bahwa setelah kematian ini masih ada urusan lagi. Ya, bagaimana seseorang itu masuk surga atau terpaksa harus ke neraka, ini bagaimana manusia itu memantas diri saat di dunia. Ya. Kanjeng Nabi Muhammad SAW menuntunkan, ya, kalau seseorang itu betul-betul beriman kepada Allah dan hari akhir, maka dia harus berbaik kepada tetangganya. Tetangganya boleh muslim, boleh non-muslim. Seorang Islam yang baik, seorang yang beriman dengan baik, itu harus baik dengan tetangganya. Baik itu tetangganya muslim maupun non-muslim. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jaruhu. Hendaklah dia memuliakan tetangganya. Nah, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, itu sabda Kanjeng Nabi Muhammad SAW, falyukrim dhaifah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah orang itu memuliakan tamunya. Tamunya bisa muslim maupun non-muslim. Itu adalah kewajiban seorang Islam mengikuti panduan dari Nabi Muhammad SAW untuk memuliakan tamunya. Jadi Mbak Novita nanti setelah bersyahadat, saya ulangi lagi, punya kewajiban untuk mempelajari Islam lebih banyak, untuk mempelajari sholat, karena sholat ini yang akan dinilai pertama kali. Ya, besok ketika di akhirat yang dinilai pertama kali adalah sholat. Kalau sholatnya seseorang itu baik, artinya sholatnya baik dan diaplikasikan kepada kehidupan sehari-harinya berdasarkan sholat tadi, maka dia akan dinilai baik semua amalnya. Awalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Yang pertama kali dihisab, dihitung, dinilai pada seorang hamba pada besok hari kiamat adalah sholatnya. Barang siapa yang sholatnya baik, maka semua amalnya bisa secara global, sebelum didetailkan, secara global sudah dianggap baik. Barang siapa yang nggak pernah sholat, meskipun dia Islam, maka dia akan menghadapi perhitungan yang rumit. Karena semuanya dianggap nggak baik dulu, karena dia nggak pernah sholat. Nah, maka Mbak Novita sanggup setelah nanti bersyahadat untuk belajar sholat? Insya Allah. Untuk sholat insya Allah ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, nanti kita akan segera melakukan pensyahadatan. Baik, kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan kecuali Allah. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Alhamdulillah. Baik, kita berdoa semoga Mbak Novita istiqomah, konsisten, bisa melakukan kewajiban-kewajiban dalam agama Islam dan menjadi pencerah dan menjadi sinar bagi keluarga agar keluarganya juga pada masuk pada agama Islam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu
kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada waj'al ma'unataka husna lana madada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, alhamdulillah untuk pensyahadatan sudah purna, sudah selesai. Namun demikian kita akan bincang-bincang sedikit lagi ke Mbak Novita atau dulu Mbak Vera ya. Saya masih ingat namanya Mbak Vera. Karena dulu di sini juga ada yang saya kan namanya Mbak Vera. Waktu dulu ya, ini sedikit-sedikit kenangan saja lah gitu ya. Waktu dulu di Kristen ya, itu diajarkan cara berdoanya gimana? Masih ingat nggak dulu? Kalau ini masih ingat lah, masih baru kan itu. Dulu berdoanya gimana? Gini atau gini? Gini. Padahal Yesus alaihissalam itu kalau berdoa itu begini. Ini nggak ada, dalam Bible itu nggak ada. Nanti bisa diketik di Google kosong. Yesus berdoa mengangkat tangan atau Yesus berdoa begini. Nanti pastinya keluar bahwa Yesus itu berdoa itu dengan mengangkat tangan. Tapi saya sendiri juga nggak ngerti itu kebijakan dari para pendeta dan gereja. Bagaimana mereka mengajarkan untuk berdoanya begini. Itu kalau di Hagia Sophia sering-sering dibahas seperti itu. Menyadarkan. Jadi gini, para kristolog, orang-orang Islam yang mempelajari, yang belajar ilmu tentang kekristenan, kristologi, logos itu kan logi ya, itu ilmu. Kristos itu kan ilmu tentang kekristenan. Itu sering memunculkan seperti itu. Bahkan di dalam video-video Hagia Sophia juga Mbak ini mengerti nggak, Mbak Vera dan Mbak Novita? Yesus itu punya saudara kandung nggak? Nggak ngerti kan? Yesus itu punya saudara kandung dan punya saudara perempuan. Cari di Google kosong aja nama saudara kandung Yesus. Nanti keluar di Matius berapa atau Lukas berapa itu ada itu. Nah, bagaimana seseorang yang punya saudara kandung, baik laki maupun perempuan, dia disembah? Maka di gereja tidak pernah diceritakan. Kalau itu diceritakan, maka yang masuk Islam makin banyak. Jadi Bible yang tebal itu tulisannya memang dibikin kecil-kecil. Kenapa gak ditulis gede-gede gitu kan? Kalau Al-Quran tulisannya gede-gede, cara membacanya pun ditulis di situ. Artinya juga ada di situ. Jadi bahasa aslinya ketika wahyu turun itu kan dalam bahasa Arab. Tentu dong sebuah wahyu yang diturunkan oleh Tuhan kepada manusia tentu harus pakai nama manusia yang menerimanya. Ya. Nah, agama Islam wahyu terakhir itu kan diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, orang Arab. Maka wahyu itu harus berbahasa Arab. Kalau nggak berbahasa Arab, mana ngerti? Nah, kitab sucinya
orang Kristen, ini bahasanya apa? Bahasa Indonesia kan? Yang dipegang ini ya, bahasa Indonesia kan? Rasul siapa? Ataukah Yesus itu bahasa Indonesia? Ataukah ada Rasul yang berbahasa Indonesia? Kan nggak ada. Tapi yang dipegang oleh umat Kristen ini bahasa Indonesia, dan di situ tidak ada disertai bahasa aslinya ini bahasa apa. Ini sebenarnya kalau orang kritis sudah nggak mau. Tetapi karena memang sejak kecil dikatakan bahwa itu kitab suci, maka kalau di Kristologi kitab suci bahasa apa? Kitab suci bahasa Yunani, atau kitab suci bahasa Indonesia, atau kitab suci bahasa Belanda. Nah, ini kalau orang kritis tentu akan seperti orang Islam. Kalau wahyunya diturunkan kepada orang Arab, maka tentu harus bahasa Arab. Nah, itu. Kemudian tadi sempat saya ceritakan bahwa Yesus itu punya saudara kandung, baik yang laki-laki maupun perempuan. Yesus alaihissalam. Jadi kalau kita nyebut Yesus itu Nabi ya, alaihissalam, kita sertakan alaihissalam. Sebagai penghormatan orang Islam itu kalau ada nama Nabi disebut, maka kita uluk salam, kita sampaikan salam. Ya Allah, sampaikan salamku pada Yesus atau Nabi Isa alaihissalam. Ketika disebut Nabi Musa, maka seluruh orang Islam yang mendengar tentu disunahkan uluk salam, menyampaikan salam. Nabi Musa alaihissalam. Ya Allah, sampaikan salamku kepada Nabi Musa. Nah, dalam video-video Hagia Sophia nanti kalau mbak-mbak ini tertarik ya, saya berharap tertarik untuk tahu ya, supaya makin banyak orang yang mendapatkan petunjuk, mendapatkan hidayah, kemudian hatinya melembut menjadi seorang mu'alaf dan mau bersyahadat. Nah, juga dalam video-video Hagia Sophia disebutkan bahwa Yesus itu punya istri. Nggak ngerti kan? Nah, karena itu dituruti. Punya istri, namanya Maria Magdalena. Pernah dengar nama Maria Magdalena? Nah, itu di Prancis ditemukan makamnya itu. Suaminya siapa namanya? Yesus Kristus anak Allah. Jadi ceritanya panjang memang. Jadi setahu saya setelah peristiwa penyaliban itu ya, sebenarnya kalau menurut versi Islam, dan itu merupakan wahyu kepastian bahwa Nabi Isa alaihissalam itu tidak disalib dan tidak mati. Disalib pun tidak, apalagi mati karena disalib, tidak. Itu Al-Quran. Wa ma qataluhu wa ma sholabuhu walakin syubbihalahu. Tapi ada orang yang diserupakan. Nah, dalam sebuah wawancara di sini saya diskusi dengan seorang mantan pendeta, seorang ustadz namanya Ustadz Kainama. Itu dibongkar bahwa Yesus alaihissalam itu sakti luar biasa. Dengan kesaktian itu pasti dia tidak bisa ditangkap, dia tidak bisa disalib, apalagi dibunuh. Karena dalam Bible sendiri, ini dari Bible ya, kalau kita bongkar itu dari Bible. Dalam Bible sendiri itu Yesus itu bisa menghilang. Jadi pas pukul-pukul gini ada itu. Bisa menghilang dan muncul di suatu tempat. Menghilang dari sana, di sini muncul, kemudian menghilang lagi sana. Bagaimana mungkin itu bisa ditangkap oleh tentara Roma? Bahkan tentara Roma pun tidak bisa mengidentifikasi wajah Yesus itu yang mana. Karena dia memang sakti, bisa merubah wajah. Wajahnya itu kadang agak
surem, kadang putih seperti gandum, kadang ada kemerahan. Jadi dalam sebuah wawancara waktu itu sebelum usaha penangkapan Yesus alaihissalam, itu tentara Roma bertanya kepada si pengkhianat itu, gimana kami bisa menangkap dia? Kami ini tidak pernah bisa melihat wajahnya. Dan kami tentara-tentara ini belum pernah melihat wajahnya secara jelas. Gimana saya harus menangkap dia? Maka si pengkhianat tadi bercerita, ikuti aku. Nanti orang yang aku cium itulah dia. Sampai seperti itu, maka tentara Romawi pun betul-betul nggak bisa melihat. Dan Yesus memang punya kesaktian yang luar biasa. Dia bukan seorang yang lemah. Dalam Bible sendiri banyak diceritakan bahwa dia seorang yang lemah. Tapi padahal dia seorang yang sakti. Mukjizatnya banyak. Sakti dalam arti seorang rasul itu mukjizat. Makanya dari apa yang para kristolog membuka-buka tentang Bible dengan ilmu kristologi itu sangat memungkinkan bahwa Yesus itu tidak bisa ditangkap. Karena tentara Roma juga nggak pernah bisa melihat wajahnya dengan jelas. Yang mana sih dia itu? Dan Yesus pun bisa menghilang dari satu tempat ke tempat lain, muncul lagi, hilang lagi. Jadi dari apa yang ada di Bible sendiri itu pun membuktikan bahwa Al-Quran itu benar. Bahwa Isa alaihissalam itu wa ma qataluhu wa ma sholatuhu. Nah, itu menunjukkan bahwa Al-Quran benar. Dan kita mengingatkan ke mbak-mbak yang ada di sini, menginformasikan supaya banyak orang yang terselamatkan. Janganlah manusia yang bernama Yesus, janganlah manusia yang bernama Isa alaihissalam itu disembah, karena itu salah. Makanya kriteria dalam Islam itu jelas. Kriteria yang pantas disembah atau siapakah Tuhan itu jelas dalam Islam. Dalam surat yang ke-112 kita kenal dengan surat apa? Kulhu. Ya. Dalam surat Kulhu atau surat Al-Ikhlas, Qul, katakanlah hai Muhammad, wallahu dialah Allah ahad. Allah itu satu. Jadi bukan dari yang tiga, bukan dari yang dua, tapi Allah itu satu. Yang berhak disembah tadi, kita sudah syahadat. Allahus Samad. Allah itu tempat bergantungnya seluruh makhluk. Kalau ada yang mengaku Tuhan, apakah dia tempat bergantung seluruh makhluk? Kita lihat ya. Apakah Yesus itu Tuhan? Tidak. Ya. Karena dia menyusui pada ibunya kan. Waktu dia lahir kecil, ada gambarnya kan di kekristenan itu. Ketika dia digendong, dia menyusui. Ya. Maka ayat dari Al-Quran tadi, Allahus Samad. Allah itu tempat bergantung. Dia tidak tergantung pada siapapun. Justru Allah itu tempat bergantung seluruh makhluk. Lah kalau Nabi Isa alaihissalam itu menyusu pada ibunya, dia sudah bergantung kepada ibunya. Kalau dia digendong tetangganya atau dia BAB di WWI, ini kan dia bergantung pada orang lain. Pasti dia bukan Tuhan. Ini untuk patokan, untuk panduan. Ya. Allahus Samad, Allah itu tempat bergantung. Lam yalid, dia tidak beranak. Ya. Tuhan itu tidak mempunyai anak. Nah, Allah itu sejak dulu kriterianya seperti itu. Lam yalid wa lam yulad, dan Allah itu tidak diperanakkan. Ya.
walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada satupun yang menyerupai Allah. Jadi kalau ada yang serupa dengan yang lain, pasti ini bukan Allah. Karena sejak dulu kriteria Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan pencipta alam itu tidak bisa digambarkan, tidak menyerupai apapun. Termasuk di Perjanjian Lama pun dikatakan seperti itu, bahwa tidak bisa digambarkan, tidak bisa ada foto, tidak ada bisa patung. Itu menyalahi ketentuan-ketentuan ajarannya sejak dulu. Nah, kalau dalam Kristen, baik Katolik maupun Protestan, ini ada penggambaran dari Allah, dari Tuhan, maka itu juga sudah menyalahi Perjanjian Lama, Torah atau tanah, ya, yang dibawa oleh Nabi Musa, oleh Nabi Daud dengan Mazmurnya. Itu kalau ada sampai penggambaran kepada Tuhan yang Maha Esa, itu salah, menyalahi dari itu. Nah, masalah para pendeta dan gereja itu mengajarkan seperti itu, yaitu mereka menyalahi dari panduan mereka sendiri, Perjanjian Lama. Nah, untuk itu Mbak Novita dan juga ibu-ibu yang lain, Mas Wawan, ini tadi sedikit apa yang saya tahu, ya. Nanti kalau saya kurang tepat, saya akan konsultasi kepada para mantan pendeta itu yang luar biasa mengajarkan tentang bahwa Yesus itu ternyata punya istri, punya anak, ada anaknya. Di kronologis Maria Magdalena itu di makamnya, dan di Prancis itu rapi. Seorang yang meninggal itu suaminya siapa, anaknya siapa, umurnya berapa, itu rapi. Anaknya Nabi Isa, anaknya Maria Magdalena itu, anak yang pertama itu dinamakan Yesus siapa. Karena ada tradisi di sana, anak pertama laki-laki itu adalah dinamakan nama ayahnya. Jadi Yesus atau Maria Magdalena itu punya anak laki-laki pertama, itu namanya Yesus, cuma ada kepanjangannya. Kemudian ada anak perempuan juga. Nah, anak laki-laki yang berikutnya lagi dinamakan atas nama kakeknya, Yusuf siapa. Kan suaminya Maryam itu kan Yusuf namanya. Nah, ini dijadikan nama anak kedua. Jadi jelas sekali bahwa dia adalah seorang manusia yang luar biasa, seorang manusia yang hebat, yang menerima firman, tapi dia tetap manusia. Jadi Mbak Novi, Anda sudah benar bahwa Anda sekarang sudah bersyahadat menjadi seorang muslimah, ya, dan hari-hari selanjutnya Anda perlu mempelajari tentang Islam dan memantas diri bahwa besok setelah kematian, setelah hari akhir, itu kita pantas untuk masuk surga dengan perbuatan-perbuatan baik kita. Demikian yang bisa saya sampaikan. Baik pemirsa pecinta kristologi dan Mu'alaf Center Hagia Sophia, alhamdulillah pensyahadatan dan sedikit tausiah untuk Mbak Novita sudah selesai malam hari ini. Semoga nanti kita doakan semoga Mbak Novita menjadi muslimah yang istiqomah, yang bisa menyampaikan sinar Islam kepada keluarganya dan teman-temannya yang lain. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wa'alaikum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lelang dakwah. Lukisan Ka'bah Tempo Dulu karya Meru Sandia, pelukis Indonesia yang diundang langsung oleh Raja Salman, dilelang dengan harga terbaik yang dananya 100% akan kami gunakan untuk pembangunan gedung dakwah Mu'alaf Center Nasional Hagia Sophia, Jakarta sebagai sentra untuk pembinaan
pelayanan, advokasi, dan pendidikan para mu'alaf binaan Mu'alaf Center Nasional Hagia Sophia di Jakarta. Alhamdulillah, ada seorang dermawan yang mewakafkan tanahnya di pinggir jalan raya dekat Taman Mini Indonesia Indah dekat Exit Tol. Dengan luas 514 meter persegi ini sudah tersedia, tinggal dibangun gedung dakwah saja. Lukisan ini dilelang dengan harga 9,5 juta saja. Untuk muslimin yang lebih dahulu menghubungi kami.